aku tuh kayak gitu waktu SD aku les sama guruku yang ngajarin matematika. Hey guys, welcome back to my channel. Kalau kalian baru di sini, halo, nama aku Anggi. Selamat datang di channel aku. Channel aku berisi tentang pendidikan, perkuliahan, dan hal-hal produktif lainnya. Jadi jangan lupa subscribe. Nah, jadi kali ini ada video spesial untuk kalian karena sebelumnya aku belum pernah bikin konten khusus untuk SD atau MI. Jadi sekarang aku bikin konten tentang persiapan menuju USBN SD dan MI sekaligus nge-review buku yang bakal jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kalian, yaitu buku ini. So, without further ado, let's get started. Nah, jadi mungkin dari kalian, adik-adik SD, udah ada yang pernah nonton video aku tentang persiapan USBN SMP sebelumnya. Nah, ini kurang lebih sama, cuma ini sangat difokuskan untuk kalian yang SDMI. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke tipsnya dulu. Tips yang pertama adalah dengan memperhatikan pelajaran di kelas. Nah, di SD ini masih sangat-sangat sesuai gitu loh, apa yang dipelajari di kelas, apa yang dijelasin dengan guru, dengan apa yang diujiankan. Agak beda dengan SMA yang mungkin sangat berbeda ya antara UN sama SBMPTN. Nah, tetapi kalau di SD ini kan masih sama. Jadi aku saranin kalian sangat-sangat memperhatikan apa yang diajari oleh guru kalian di kelas. Nah, terutama karena di masa-masa menuju USBN itu biasanya di sekolah-sekolah kan ada bagian pemantapan tuh, sesi pemantapan. Nah, dulu aku tuh belajar banyak di sesi pemantapan. Jadi dengan memperhatikan apa yang dijelasin oleh guru, aku juga mereview-review kembali. Oh, ternyata dulu aku pernah belajar ini tapi aku lupa. Nah, di sesi pemantapan inilah kalian tuh diingatkan kembali dengan materi-materi yang dulu pernah kalian pelajari. Jadi menurutku akan sangat ngebantu bila kalian sangat-sangat memperhatikan apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan, apa yang dibahas di sesi pemantapan maupun di pelajaran kelas SD secara umum. Karena materi-materi yang akan kalian ujiankan nanti di USBN akan kembali kalian ingat dan konsep-konsepnya dikuatkan lagi di otak kalian dan kalian semakin paham sama pelajarannya. Tips yang kedua adalah dengan mengikuti bimbel. Nah, ini nggak harus bimbel-bimbel mahal, kalian bisa juga pergi ke guru kalian gitu loh. Ini justru yang aku rekomen. Nah, jadi dulu waktu aku tuh SD di Pulau, di Kecamatan Bangka Padang. Dan waktu USBN tuh aku meraih nomor 2 atau nomor 3 tertinggi gitu USBN di pulau itu, dan aku seneng banget karena dari dulu sih aku ambisius gitu. Tapi itu cuma pulau kecil dan kita nggak punya tempat bimbel yang kayak institusi besar. Nah, jadi caranya adalah dengan mengikuti les dengan guru-guru SD, dengan guru-guru yang ngajarin pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, itu kan selain murah, itu juga kalian tuh lebih bagus gitu loh kalau pergi les sama guru, karena guru itu juga udah tahu cara belajar kalian gimana, kalian udah tahu cara mengajar guru tersebut gimana, dan kalian bisa pilih pelajaran yang mungkin kalian sangat lemah di bidang itu. Misalnya matematika kan cenderung lebih sulit. Nah, jadi mungkin kalian bisa cari guru les matematika yang mengajari matematika di sekolah kalian, dan kayak malam-malam tiap weekdays gitu kalian ke rumahnya ikut les dengan guru tersebut. Karena dulu aku tuh kayak gitu waktu SD, aku les sama guruku yang ngajarin matematika. Tips yang ketiga adalah yang mungkin kalian udah sering dengar, yaitu dengan mengakrabkan diri dengan medan perang. Jadi bukan medan perang kayak perang gitu, enggak, tapi apa yang sebenarnya bakal diujiankan di USBN tersebut. Jadi kalian harus paham dengan pola-pola soal yang sering keluar dan materi-materi apa yang sering keluar. Nah, caranya adalah dengan mengulang-ulang soal. Jadi bukan mengulang-ulang soal yang sama, tapi dengan terus melakukan tanya jawab soal-soal yang sering keluar, dan juga dengan mengerjakan tipe-tipe soal USBN yang mungkin ada di bank-bank soal, di prediksi, dan juga soal-soal tahun lalu. Nah, ngomongin tentang ngerjain soal, ini sangat berkaitan dengan soal-soal, yaitu buku Injury Time USBN SDMI 2019. Mereka nggak hanya nyediain bank soal-soal yang sangat bisa kalian gunain untuk belajar sama teman atau sama guru les atau sama guru di sekolah pas pemantapan, tapi mereka juga ada materi-materinya. Nah, without further ado, let's get to the review of this book. Oke guys, jadi ini dia buku yang mau aku review, yaitu Injury Time USBN. Nah, ini tuh bukunya bestseller dari tim Kompas Ilmu. Nah, ini berdasarkan, ini dia SKEP BSNP nomornya, ini sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarin sama pemerintah, dan ini memang untuk tahun 2019.
Nah, yang bagus dari buku ini adalah dia ada hot all item, yaitu higher order thinking skill, ada analisis soal yang sering keluar, dan 80% terbukti keluar nih di USBN 2018. Jadi memang di tahun 2018 buku ini tuh best seller, sehingga mereka keluarin lagi di tahun 2019. Nah, mereka juga ada aplikasi dan kisi-kisi yang juga bisa kalian scan gitu. Di dalam bukunya juga ada pola soalnya, dua varian soal, ada 3 level kognitif, dan mapel yang dikandung oleh Injury Time ini adalah mapel US, ada 4, yaitu PPKN, IPS, PJOK, dan Bahasa Inggris. Lalu juga yang terutama sih ini adalah 3 mapel USBN, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Nah, jadi mereka punya analisis soal yang sering keluar kayak gini. Terus ini buktinya, ini analisis soal HOTS. Jadi memang sangat-sangat terbukti gitu loh, mereka tuh analisis kayak gini. Jadi model soal yang sering keluar tuh gimana, dan mengapa buku ini tuh memang cocok buat kalian buat nganalisis soal yang dulu sering keluar. Nah, ini daftar isinya dari Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, lalu langsung paket USBN, dan ada paket US juga yang itu paket prediksi, paket soal asli, paket tryout juga ada, dan juga terutama ini adalah materi-materinya ada lengkap semua. Nah, ini dia yang aku bilang tadi, bahwa mereka punya daftar QR code aplikasi, video, dan bank soal yang akan sangat membantu kalian, terutama bagi kalian yang mungkin mau belajar menggunakan HP, tab, atau apapun itu selain dari buku ini. Jadi bisa banget nge-scan ini semua. Nah, lanjut lagi nih. Ini ada pola soal yang sering keluar, itu contohnya gimana, lalu pembahasannya gimana. Tuh, ini yang IPA. Lalu masuk ke materi matematika. Nah, ini materinya itu disesuaikan dengan kisi-kisi terbaru ya. Jadi mereka tuh ada ngasih nih kisi-kisi terbaru USBN SDMI yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga apapun yang mereka bahas di sini, baik itu materinya, contoh soal, pembahasan, bahkan mereka punya trik-trik seperti ini, dan juga indikator yang disesuaikan, itu semuanya disesuaikan dengan kisi-kisi yang dikeluarin oleh pemerintah. Jadi ini kalau misalnya kalian beli bukunya bakal sangat membantu sih, karena emang bisa kalian bahas dengan guru-guru kalian, teman-teman kalian, atau ya guru les kalian gitu. Karena pasti mereka juga nanyanya berdasarkan kisi-kisi kan, jadi kalian bisa langsung merujuk ke kisi-kisi terbaru ini. Nah, jadi di sini tuh semuanya ada pembahasan materi, lalu contoh soal, lalu latihan materi. Jadi semuanya tuh sangat terstruktur cara belajar kalian di sini. Nah, kayak ini nih ada latihan materi 1, lalu ada nanti kunci jawabannya, dan juga ada tulisan level-level kognitif di dalamnya. Lalu ada juga pembahasan misalnya soal prediksi, ini semuanya dibahas di sini, lalu dikuatin juga konsep-konsep dasarnya di box-box yang ini. Sama juga dengan paket yang untuk soal US, ini ada paket soal PPKN. Jadi semuanya kayak gini, nanti ada materinya, lalu ada contoh soal, ada pembahasan, dan juga dikasih tahu itu jenis soal yang gimana. Misalnya kayak gini nih, HOTS yang aku bilang tadi penting, yaitu higher order thinking skill atau penalaran. Di sini kalian tahu jadi tipe soal yang gimana yang kalian sering jawab. And it goes the same to all of it. Bahkan mereka punya soal aslinya juga, dan kalian punya tempat untuk nulis-nulis catatan mungkin bagi kalian yang lagi ngebahas itu dengan guru kalian. Overall aku sangat rekomen kalian untuk membeli buku ini. Ini nggak terlalu tebel, tebel sih segini, tapi ini tuh udah mencakup semuanya. Jadi kalian bisa bawa satu buku ini aja untuk dibahas bersama teman-teman, guru les, hello Kila, sama guru di sekolah dan lain-lainnya. Dan juga kalian bisa ngulang-ulang materinya di dalam sini, dan juga tanya jawab mungkin dengan diri sendiri atau dengan teman-teman, karena banyak bank soal di sini, dan juga pembahasan yang sangat terstruktur. Nah, ini tuh Injury Time dari tim Kompas Ilmu. Harga bukunya itu 135.000 di Pulau Jawa, dan aku sangat rekomen kalian untuk cari tahu harganya di toko buku terdekat kalian. Dan aku juga bakal kasih tahu kalau beli online itu di mana di description box below. Okay? So that's it. Nah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Dan kalau kalian mau beli buku Injury Time USBN SDMI 2019 ini, mereka tersedia di berbagai toko buku di sekitar kalian, ada di Gramedia dan sebagainya, itu ada. Coba cari aja yang Injury Time ini, dan I hope that you guys study really well, dan semoga tips-tips ini membantu, dan juga semangat buat USBN-nya. Semangat adik-adik SD. Bye-bye.